Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ini dengan bacakan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Sekarang kita lanjutkan kajian hadis arba'in yang ke-23. Di halaman berapa tuh? Halaman berapa? Halaman? Itu halamannya di atas halamannya. Ya, halaman berapa? 12. 15, halaman 15 ya, yang batik. Oh, yang merah halaman 20 ya. Yang merah halaman 20, yang batik halaman 15. Saya mengambil judul sengaja karena memang berkaitan artinya. Kiat bebas dari virus ya. Kita lihat, jadi sebagian besar manusia lebih memperhatikan kehidupan daripada kematian. Padahal Allah SWT menyebutkan dalam surah Al-Mulk, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Pada ayat ini tidak disebutkan alladzi khalaqal hayata wal mauta, tapi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa? Karena sebagian besar manusia lebih orientasinya kepada hidup daripada kepada mati. Betul nggak? Coba ada nggak setiap di antara kita yang tiap hari mikirin kematian? Ada nggak? Jarang kan? Sebagian besar manusia berpikirin kehidupan. Di mana hidup ke depan supaya lebih baik, bagaimana supaya rezekinya tambah, bagaimana supaya pangkatnya naik, gitu ya. Bagaimana supaya sukses itu, macam kehidupan belum dipikirin. Nggak pernah berpikir kematian. Padahal kematian itu bisa datang dengan tiba-tiba. Allah sudah menjelaskan di Al-Quran, idza ja'ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kepada datang pada mereka, tidak bisa dimundurkan dan tidak bisa dimajukan, walau saatan, walaupun hanya sesaat saja. Tuh, masya Allah. Sebagian besar manusia lebih cenderung untuk berpikir kehidupan. Para kematian bisa datang dengan tiba-tiba. Wa mata di nafsun bi ayyi ardin tamut, tidak ada seorang pun yang tahu di mana kita akan menemui kematian. Ya, masya Allah. Ya, saya diingatkan pada saudara saya, teman saya yang mati mendadak, Pak. Ya, mati mendadak. Ada yang mati sedang pengajian, sedang isi kajian begini, tiba-tiba meninggal. Ada yang mati ya meninggal pulang dari perjalanan, datang ke rumah,
terus bersih-bersih, terus sholat maghrib, setelah sholat maghrib minta disuapin sama istrinya, disuapan ketiga meninggal. Coba, masya Allah. Ada yang meninggal di motor, bahkan Pak D saya, Pak D saya istri itu meninggal di motor. Jadi selesai apa ngambil rumput gitu untuk kambing di rumahnya, azan duhur terdengar, maka dia pulang, ya pulang mau melaksanakan sholat duhur. Tapi begitu sampai di atas motor, meninggal di atas motor. Masya Allah, luar biasa gitu. Nah ini betapa gaibnya kematian, betapa rahasia Allah, dan Rasulullah mengingatkan hendaklah kalian selalu mengingat kematian. Nah, maka melalui mimbar ini, melalui forum ini, saya mengajak supaya jangan pernah kita melupakan kematian walau hanya sehari. Selalu ingat akan kematian. Sementara sebagian besar manusia lupa akan kematian. Ya, mereka terus berpikir kehidupan. Nah, maka Allah menyebutkan di Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya. Satu itu. Kemudian demikian pula pada kesehatan. Orang lebih banyak perhatian pada kesehatan jasmani daripada kesehatan rohani. Betul nggak? Coba baru kesehatan jasmani dipikirin terus, termasuk takutnya kepada COVID luar biasa. Ya. Tapi tidak takut dengan api neraka. Tidak takut dengan murkanya Allah. Kalau kepada COVID itu luar biasa takutnya, kayak apa aja, kayak monster yang mengerikan gitu ya, sehingga ketakutannya luar biasa, berlebih-lebihan Pak, jadi paranoid. Padahal paranoid itu justru akan menimbulkan lemahnya imunitas kita. Menurunnya imunitas seorang justru karena ketakutan, karena stres ya, itu yang akan menimbulkan datangnya penyakit. Nah, masya Allah, saya beberapa kejadian ya di lapangan, ada seorang yang sangat ketat, pokoknya kenceng banget itu ya, sampai walaupun dia sudah berwudu, sudah cuci tangan, nggak mau salaman sama-sama yang punya wudu gitu ya. Nah, saking apa? Saking takutnya tuh, bahkan ngobrol pun jaga jaraknya jauh. Terus kalau ada yang ke masjid nggak pakai masker diusir Pak. Nah ternyata yang kena dia sendiri. Masya Allah, ini kejadian betul, cuman saya tidak akan menyebutkan nama masjidnya ya. Cuman orang-orang cerita seperti itu si Fulan tuh kencang banget katanya, sampai begitu. Nah ini supaya jadi perhatian kita. Kita tidak boleh paranoid ya, takut berlebihan tidak boleh, menyepelekan juga tidak boleh. Ada yang menyepelekan ya, menganggap remeh, tidak mau cuci tangan gitu ya, senangnya berkerumun, atau dia juga tidak pakai masker, tidak antisipasi. Jadi ini semua ikhtiar, kita pakai masker ikhtiar saja ya. Adapun takdir itu Allah yang berkehendak. Kalau kita sudah ikhtiar optimal tapi kena juga, itu sudah takdir. Berarti 50.000 tahun sebelum kejadian sudah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz, kamu akan terkena. Sudah. Kalau kita meninggal karena itu, asal kita ridho dan prasangka baik kepada Allah, insya Allah syahid. Ya, ini termasuk wabah. Saat wabah itu banyak sekali orang yang syahid. Ya. Nah ini. Jadi mari kita perhatikan. Orang masuk neraka bukan disebabkan sakit jasmani, betul nggak? Ada nggak orang yang beritanya atau dalilnya seorang masuk neraka karena penyakit jantung, karena diabetes, ya, karena penyakit liver misalkan, atau stroke dan sebagainya? Nggak pernah ada kalimat itu. Tidak ada satu dalil pun demikian. Orang masuk neraka itu karena penyakit rohani, karena syirik, sombong, dengki, ya, ria, arogan dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan seorang masuk neraka. Tapi orang lebih cenderung untuk berpikir atau fokus dengan kesehatan fisik, jarang fokus dengan kesehatan rohani. Makanya di mana-mana digencar-gencarkan kan 3M, 5M, tapi tidak satupun menyentuh mendekatkan diri kepada Allah. Betul nggak? Padahal itu justru masya Allah. Nah, contohnya Brunei Darussalam, Pak. Itu Raja Brunei Darussalam itu, di Brunei kan tidak terkenal COVID, betul nggak? Termasuk 4 negara yang tidak terkenal COVID adalah salah satunya Brunei. Kita lihat Brunei negeri Islam. Apa kebiasaan Brunei Darussalam itu?
rajanya, Raja Brunei itu menyarankan supaya setiap orang yang selesai sholat dia baca Al-Quran dulu. Jangan dulu beranjak dari tempat sholat sebelum dia baca Al-Quran. Masya Allah. Nah ini alhamdulillah kami di pesantren Al-Fatah sejak tahu seperti itu, ya kita ini biasanya baca Quran tuh tidak dikomando, yang mau saja gitu. Kalau sekarang dikomando. Pokoknya para ikhwan jangan tinggalkan dulu tempat sebelum baca Al-Quran 5 atau 10 menit minimal. Alhamdulillah ternyata banyak yang bisa menyelesaikan 1 juz dalam sehari karena himbauan itu. 1 juz sehari itu kan kali bagi 5 cuman 2 lembar 2 lembar. 2 lembar misalkan 1 kali sholat kali 5 1 juz selesai. Tuh, Masya Allah. Baik. Nah, kita lihat matan hadis ke-23. An Abi Malik Al-Asy'ari, dari Abu Malik Al-Asy'ari qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Ya, at-tuhur bukan at-tahur, ya. Jadi at-tahur dan at-tuhur beda artinya. At-tuhur syatrul iman. Bahwasanya bersuci itu sebagian dari iman. Bersuci baik itu wudu, tayamum, ya, mandi dan sebagainya itu semuanya merupakan bagian daripada iman. Walhamdulillahi, dan alhamdulillah tamlaul mizan. Alhamdulillah itu kalimat segala puji bagi Allah itu akan memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamlaani atau tamlau ma bainas samawati wal ardi. Masya Allah ya. Ucapan kalimat subhanallah dan alhamdulillah akan memenuhi keduanya, yaitu memenuhi di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Wassabru diyaun, dan sabar adalah sinar atau pelita. Wal Qur'anu, dan Quran hujjatun laka, Al-Quran menjadi hujah, ya, laka bagimu, artinya akan membela kita. Au alaika, atau hujah yang memutuskan perkaramu, artinya akan menuntutmu. Jadi Al-Quran itu bisa menjadi pembela kita, tapi juga bisa menghukum kita. Kullun nasi yagdu fabayi'un nafsahu pamu'tikuha au mubikuha. Nah, jadi setiap manusia itu adalah berbuat, ya, seakan-akan ia menjual dirinya. Jadi setiap orang tuh seakan menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ya, ada juga yang membinasakan dirinya sendiri. Di dalam setiap saat itu manusia demikian. Ada yang menjual dirinya, kita sama menjual dirinya. Tapi ada yang memerdekakan dirinya, memerdekakan dari hawa nafsu, memerdekakan dari kemaksiatan, memerdekakan dari cengkraman yang lain. Dan juga ada yang membinasakan dirinya. Ya, kita terjerumus kepada kebinasaan. Maka dikatakan wala tulqu baidikum ila tahlukah. Janganlah kau membinasakan diri kepada kebinasaan. Janganlah kau menceburkan diri kepada kebinasaan. Nah ini terjemah tadi hadisnya dalam Sahih Muslim juz 1 halaman 208 nomor 223. Ya. Sekarang lihat kita penjelasan hadisnya. Ya. Pertama adalah bersuci itu sebagian dari iman. Bersuci yang dimaksudkan di sini adalah baik rohani maupun jasmani. Rohani hanya meninggalkan kesyirikan, meninggalkan dosa dan maksiat serta berlepas diri darinya. Bisa pula diartikan bersuci di sini dengan wudu untuk sholat. Ya, ini sesuai dengan ayat. Wudu untuk sholat karena wudu adalah syarat sahnya sholat. Sedangkan penyebutan iman kadang dimaksudkan untuk sholat seperti dalam ayat wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir
disebutkan bahwa maksudnya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala sholatmu saat menghadap ke Baitul Maqdis sebelum perpindahan kiblat. Jadi kan perpindahan kiblat ini adalah setelah 16 atau 17 bulan setelah di Madinah. Ketika di Mekah, Rasul dan para sahabat sholatnya menghadap Baitul Maqdis. Setelah di Madinah masih Baitul Maqdis. Setelah 16 atau 17 bulan perintah Pawali Satrul Masjidil Haram. Pawali wujuhakum Satrul Masjidil Haram. Maka hendaklah kamu menghadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Jadi pindah kiblat. Sehingga kalau kita umroh atau haji itu biasa lewat Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Itulah tempat perpindahan kiblat dulu. Nah, makna tuhur. Makna tuhur artinya perbuatan untuk bersuci, ya. Sedangkan at-tahur artinya air yang digunakan untuk bersuci. Jadi kalau bersucinya wudu misalkan itu namanya at-tuhur. Tapi kalau air yang digunakannya namanya at-tahur. Jadi kalimat itu bahasa Arab gitu. Salah harokat aja jadi beda ya. Maka tidak boleh salah harokat. Nah, sama seperti kata al-wudu. Wudu itu artinya perbuatan berwudu. Sedangkan al-wadu artinya air yang digunakan untuk berwudu. Jadi wudu dan wadu beda. Nah, di antara nih manfaat daripada bersuci, ini kita secara fisik. Kalau secara ruhani kita sudah bahas pada kalimat-kalimat tauhid, ya. Daripada dulu saya sudah jelaskan di sini tentang bahaya syirik, ya. Kemudian macam-macam syirik. Masih ingat, Pak? Masih ingat gak? Apa bahaya syirik di antaranya? Satu, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik yang Allah kehendaki. Kemudian bahwa habitat a'maluhum, Allah hapuskan amalnya orang-orang yang berbuat syirik. Jadi sebesar apapun, sebanyak apapun orang beramal baik, tapi kalau dia punya akidah syirik, ya, tidak tauhid dalam dirinya, maka akan dihapuskan amal-amal baiknya dengan kesyirikan itu. Kemudian innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang musyrik maka sungguh Allah haramkan surga baginya. Wa ma'wahun nar, dan Allah akan tempatkan dia dalam neraka. Jadi orang yang berbuat syirik tidak punya kesempatan masuk surga, ya, karena Allah haramkan. Masya Allah, nauzubillah min dzalik. Karena itu jangan pernah berbuat syirik. Nah, bersuci dari hal yang sifatnya rohani hendaknya kita lakukan. Nah, sekarang manfaat bersuci secara fisik. Bahwasanya pertama membantu menghilangkan kuman dan virus, ya. Jadi dengan menjaga wudhu minimal 5 kali sehari, insya Allah dapat membantu membersihkan kuman, bakteri dan virus dari dalam tubuh, sehingga bisa lebih sehat dari yang tidak berwudu. Apalagi bila senantiasa tetap untuk selalu berwudu. Jadi 5 kali sehari saja sudah dapat jaminan. Apalagi kalau kita selalu menjaga wudu, batal wudu lagi. Wih, masya Allah, luar biasa, Pak. Masya Allah. Nah, kita lihat. Mencegah risiko kanker kulit. Ini menurut penelitian. Dalam buku berjudul Prayer a Sport for the Body and Soul karangan Muhtar Salem, beliau menjelaskan bahwa berwudu dapat menjaga keremajaan selaput lendir pada kulit. Yang mana selaput lendir ini berperan dalam membunuh kuman dan mikroorganisme lainnya. Jadi masya Allah, luar biasa ternyata. Ya, selama ini mungkin kita taunya ya udah biasa lah wudu. Ternyata sesuatu yang luar biasa. Para ahli melakukan penelitian, dampaknya luar biasa dari wudu itu. Ya, maka berwudu akan menjaga diri dari risiko kanker serta penyakit kulit lainnya. Kemudian hal serupa disebutkan oleh Dr. Jamal Muhammad El-Zaki, ini orang Turki, ya, dalam kitabnya Fusul Fitib Ar-Rusul, ya. Fusul Fitib Al-Rasul, penerbit Kairo tahun 2020. Alhamdulillah saya ada kitab ini ada di rumah. Jadi saya lihat sendiri. Nah, kemudian bebas dari mikroba.
Dr. Jamal Muhammad El-Zaki mengutip pernyataan Dr. Karim Ghanim dalam kitab As-Shalah Al-Islamiyah fil Manzur Al-Tib Al-Hadis terbitan Kairo, menyebutkan bahwa penelitian medis menunjukkan bahwa mandi dengan air 3 kali dalam sehari akan menghilangkan 95% mikroba yang terdapat dalam tubuh. Oh, 3 kali Pak. Nah, kalau sekali, ya sekali juga ada manfaatnya. 2 kali ada manfaatnya. 3 kali itu lebih bagus. Ya. Jika seorang muslim berwudu berapa kali dalam sehari, niscaya akan terbebas dan terbersihkan dari mikroba-mikroba itu. Oh, masya Allah. Ya, bahkan saya membuka kitab-kitab fikih itu menyebutkan bahwa wudu itu menjadi ciri umat Islam. Ya, kalau seorang muslim ngaku muslim tapi tidak pernah mandi, ya, minimal seminggu sekali di hari Jumat, gitu ya, sampai bilang gitu, minimal seminggu sekali tidak pernah mandi, tidak pernah hari Jumat pun, maka yakinlah dia bukan muslim. Sampai begitu Pak. Jadi para ulama sampai mempunyai kesimpulan demikian, karena mandi Jumat itu wajib dalam pengertian bagi mereka yang sehat, ya, bagi yang sakit tidak gitu. Bagi yang sehat wajib mandi Jumat, terutama untuk sholat Jumat gitu ya, dan diharapkan wajib. Walaupun dalam ini para ulama berbeda pendapat nilai wajibnya, apakah wajib di sini wajib yang sifatnya mengikat gitu, dalam artian kalau tidak mandi Jumat maka tidak sah Jumatnya, ternyata tidak. Jadi ada wajib dalam artian ada yang menunjukkan sunnah muakkadah. Sunnah yang mendekati wajib, ada juga yang mewajibkan. Memang berpendapat ulama. Tapi jumhur ulama menyatakan wajib dalam pengertian perintah yang diutamakan, artinya lebih dekat kepada sunnah muakkadah. Nah, jadi kalaupun tidak wajib, tetap sah, tidak mandi, tetap sah Jumatnya, hanya dia tidak mendapatkan keutamaan dari mandi. Nah, para ulama ketika membahas tentang mandi ini sampai menyatakan demikian, bahwasanya barang siapa yang tidak mandi, ya, dalam 1 minggu 1 kali minimal, maka sesungguhnya dia bukan seorang muslim. Sampai begitu. Ini saking menekankan pentingnya mandi. Bukan berkaitan dengan akidah, tapi masalah kebersihan. Dan kita tahu bahwa di barat itu tidak ada budaya mandi, Pak. Bahkan para pastor, para pendeta itu tidak pada mandi. Ada yang mandi setahun sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang bahkan seumur hidup hanya 2 kali mandinya. Masya Allah. Saya kaget juga begitu membaca buku-buku itu. Oh, kok seperti ini ya, ternyata masya Allah. Nah itu ada, silakan. Itu bukan rahasia ya, bisa lihat di internet juga ada penjelasan tentang kebiasaan mandi. Makanya saya waktu di Radio Silaturahim bahas tentang adabul ghusli, ya, adab tentang mandi. Saya jelaskan dulu tentang masalah bahwa budaya mandi orang Eropa, gitu ya. Judulnya budaya mandi orang Eropa di YouTube. Nah ternyata masya Allah gitu. Memang begitulah keadaannya. Masuknya budaya itu setelah Muslim masuk ke negeri Eropa, yaitu pada masa Tariq bin Ziyad di tahun 771 Masehi. Jadi di abad ke-8 itulah mulai orang Eropa mengenal mandi, ya. Maka dalam kajian peradaban itu kan the dark of age, ya, bahwasanya ada masa kegelapan orang Eropa, tapi Islam tidak ada. Dalam Islam adanya the golden of age, masa keemasan. Jadi kalau masa kegelapan tidak ada dalam Islam. Baik. Nah, kemudian yang kedua, ucapan tahmid dan tasbih. Bacaan alhamdulillah memenuhi timbangan, sedangkan bacaan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi langit dan bumi. Masya Allah, luar biasa. Maka jangan pernah menganggap remeh untuk baca subhanallah, terutama kita sedang di perjalanan, Pak. Rasulullah mencontohkan kalau perjalanan itu saat kita naik kita baca Allahu Akbar, saat kita turun kita baca subhanallah, saat kita datar kita baca alhamdulillah. Jadi sepanjang jalan itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita keluar rumah kan baca bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah haula wala quwata illa billah. Begitu naik kendaraan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa kunna lahu muqrinin wa inna ilaihi rabbina lamunqalibun. Itu minimal baca itu. Begitu terus jalan naik baca subhanallah Allahu Akbar.
Saat turun baca subhanallah, saat datar baca alhamdulillah. Maka terus berzikir. Inilah dikatakan zikron katsira, zikir yang banyak itu seperti itu. Ya. Jadi bukan berarti seseorang zikir dalam satu tempat sampai ribuan kali, tapi di luar itu dia tidak pernah berzikir. Nah, ini yang kadang-kadang harus diluruskan ya. Ada orang rajin berzikir sampai ribuan kali. Di saat dia selesai sholat, berzikir sampai ribuan kali. Tapi selesai sholat dia tidak pernah lagi berzikir. Keluar masjid tidak baca doa, ya. Naik kendaraan tidak baca doa, bercermin tak baca doa, mau makan tidak baca doa. Dia tidak berzikir kepada Allah, dia hanya berzikir di sesaat saja. Nah, ini jangan sampai ada ungkapan seperti Ibnu Rajab dan Ibnu Abbas itu menyebutkan ada orang-orang yang beriman hanya pada bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan mendadak rajin, ya, yang tidak pernah sholat jamaah jadi sholat jamaah, yang tidak pernah ngaji jadi ngaji, yang tidak baca Quran jadi baca Quran, yang tidak pernah bersedekah jadi dermawan di bulan Ramadan. Selesai Ramadan balik lagi kepada semula, nggak ngaji lagi, nggak sholat jamaah lagi, nggak baca Quran lagi, nggak sedekah lagi. Nah, ini Ibnu Rajab dan Ibnu Abbas sempat menyebutkan bahwa salah satu di antara manusia yang dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang beriman hanya pada bulan Ramadan. Nah, maka sekali lagi saya pun sampaikan, jangan sampai kita disebut ingat kepada Allah hanya di saat selesai sholat. Selesai sholat, keluar dari sholat tidak lagi ingat kepada Allah. Maka terjadi ada orang yang rajin sholat tapi kok masih korupsi, misalkan ya, masih manipulasi, masih mengurangi timbangan. Itu artinya dia tidak zikir di setiap saat, tapi zikirnya hanya di saat selesai sholat. Atau mungkin tidak berzikir sama sekali malah, ya. Sehingga tidak ada untuk mencegah kemaksiatan. Makanya lakukan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, kan itu. Ya. Jadi berzikir itu dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Nah, baik. Jadi tasbih berarti menyucikan Allah dari berbagai kekurangan. Jadi jangan punya pikiran dalam hati kita atau dalam ingatan kita, kayaknya Allah tak mampu gitu. Kayaknya Allah tersanggup. Nah, naudzubillah ya. Allah tuh Maha Kuasa atas segala sesuatu, Pak. Tidak ada yang tidak mampu. Sedangkan tahmid adalah menyifatkan Allah dengan berbagai sifat kesempurnaan. Maka tidak layak seorang untuk bersikap sombong, arogan, merasa lebih baik daripada orang lain. Toh hanya Allah yang maha sempurna. Maka ketika kita ada orang yang memuji, ada yang menyanjung, hendaknya kita siapa dulu saya. Nah, itu yang rusak, Pak. Justru kita berlindung kepada Allah ketika ada orang yang memuji atau menyanjung kita. Ya. Kita katakan alhamdulillahirabbil alamin. Allah lah yang berhak untuk mendapatkan pujian. Dan segala puji adalah hanya milik Allah. Tidak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Mesti di antara kita punya kekurangan dan kesalahan. Nah, dalam diskusi Allah berfirman, "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Seandainya 7 langit dan 7 bumi diletakkan di satu daun timbangan, serta la ilaha illallah di daun timbangan lain." Jadi misalkan ini 7 langit 7 bumi di satu timbangan, kemudian la ilaha illallah di sebelah sini, maka niscaya la ilaha illallah itu lebih berat timbangannya. Kenapa? Karena ini kalimat tauhid. Ya. Jadi tidak ada zikir, tidak ada kalimat yang lebih tinggi dari kalimat la ilaha illallah. Maka kenapa ketika orang mau meninggal, kata Rasul, lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Ya, talkinkan kepada kematian kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan dirubah, Pak. Jangan diganti dengan Allah, 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 jangan. Ya, atau dengan kalimat yang lain, dengan syahadat lagi kepanjangan, kan gitu ya. Itu sudah sempurna Allah memberikan la ilaha illallah, dan Allah akan mencabut seseorang itu tidak bisa dipengaruhi oleh kehendak manusia. Ya, kita kadang-kadang berpikir, kasihan kepanjangan la ilaha, udah aja Allah, Allah aja. Ada gitu nggak? Ya, suka ada gitu kan? Nah, nggak bisa begitu. Kalau kita kembali pada sabda Rasul, udah la ilaha illallah. Nanti katanya kalau gini, la ilah terus meninggal. Enggak. Allah yang Maha tahu akan meninggal seorang. Kalau Allah berkehendak misalkan dia itu memang akan mengatakan la ilaha illallah, akan ditamatkan, diselesaikan. Kalimat la ilaha illallah. Itu ya. Jadi itu pendapat yang di antara kaum muslimin ada yang berpendapat diganti dengan Allah. Tapi boleh-boleh saja, silakan kepada pendapat. Tapi kalau kita lihat dalil, lihat hadis, saya belum mendapatkan ya keterangan harus boleh diganti dengan kalimat itu. Cukuplah kalimatin la ilaha illallah walan bisawab. Kalau misalkan di antara para ikhwan ada yang ini Ustaz,
boleh disampaikan ya. Tahu bulan depan ketemu lagi, sampaikan ini nih saya dapat dalil. Nah insya Allah saya beristighfar kepada Allah kalau itu salah ya. Tapi yang saya ketahui sampai hari ini tidak dirubah kalimat itu, cukup dengan kalimat la ilaha illallah, karena itulah timbangan yang paling besar. Masya Allah ya, timbangan yang paling besar. Nah kemudian sholat adalah nur. As-sholatu nurun. Sholat adalah cahaya, yakni pahalanya adalah cahaya pada hati dan cahaya pada wajah. Cahaya ini adalah hidayah dan juga akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Nah maka orang-orang yang berwudu, orang-orang yang selalu bersuci, akan Allah berikan cahaya pada wajahnya, baik di dunia maupun di akhirat. Boleh bapak-bapak, ikhwan-ikhwan semuanya, boleh bisa kita buktikan ya. Ada orang secara fisik cantik atau cakep, tampan, tapi tak pernah berwudu. Itu beda sekali dengan orang yang biasa saja tapi rajin berwudu. Silakan. Ya, suatu saat saya pernah masuk Pak sebuah rumah aktor yang terkenal di Indonesia. Ya, begitu masuk, ini kayaknya apa suka sholat apa enggak gitu ya. Oh rupanya dia suka sholat tapi sekali-kali. Sekali-sekali aja sholatnya ya. Terus di rumahnya ada patung, ada macam-macam lah gitu ya, ada alat-alat budaya-budaya juga, dari budaya ini barang-barang di rumah banyak sekali. Nah saya nggak bisa bertahan lama Pak, jadi perasaan tuh gelisah gitu, kok kayaknya gersang banget di rumah. Udahlah saya izin ya, jadi hanya maksimal setengah jam saya bisa bertahan di situ ya. Saya izin, padahal saya sudah sangat kenal dengan aktor ini. Udah izin. Nah itu contohnya, karena tidak ada. Sedangkan kalau kita sering masuk di rumah yang di situ orangnya rajin baca Quran ya, senantiasa menjaga wudhu, insya Allah maka kita akan merasakan kenyamanan, ketentraman di rumah itu. Nah ini contoh dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi disebutkan, basyiril masyaina fi zulami ilal masajidi bin nurinam yaumal qiyamah. Nah jadi basyiril masyain maksudnya berikanlah kabar gembira pada orang-orang yang berjalan fi zulami dalam kegelapan ilal masajid menuju masjid untuk sholat isya misalkan dan sholat subuh. Maka oleh Rasul diberikan pahala yang luar biasa. Man sholal isya fi jamaatin ka'annama sholata nisfal lail. Siapa yang sholat isya berjamaah sama dengan telah sholat setengah malam. Wa man sholat subha fi jamaatin ka'annama sholata laila kulluha. Siapa yang sholat subuh berjamaah sama dengan telah sholat semalam suntuk. Coba semalam suntuk sholat dari kita maghrib nih sampai subuh, kira-kira kalau kita sholat terusan sanggup nggak? Mencret mungkin ya, wah mungkin pingsan kita ya. Tapi Allah memberikan pahala luar biasa kepada orang yang sholat isya dan subuh. Orang yang sholat isya berjamaah sama dengan sholat setengah malam, sedangkan orang yang subuh berjamaah sama dengan sholat semalam suntuk. Masya Allah, luar biasa. Dan Rasul pun memberikan ketegasan, maka orang-orang munafik itu tidak akan bisa sholat isya dan subuh berjamaah. Asqalu alal munafikin sholatul isya wal fajr. Paling berat bagi orang munafik itu sholat isya dan subuh berjamaah. Masya Allah. Maka orang-orang yang berjalan di pagi hari, di malam hari maksudnya, dalam keadaan gelap, dia menuju masjid untuk sholat dengan pahala berupa cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Maka nanti orang-orang yang berwudu, yang menjaga wudunya dan yang seringkali keluar dalam kegelapan untuk sholat isya dan subuh tadi, Allah akan berikan cahaya yang luar biasa. Dan orang akan melihat, oh itu toh orang-orang yang rajin sholat berjamaah. Oh itu tuh orang-orang yang rajin berwudu, akan kelihatan. Oh masya Allah. Di dunia mungkin tidak begitu nampak ya, tapi nanti di akhirat akan nampak sekali. Nah yang keempat, sedekah adalah burhan. Dinamakan sedekah atau sedekah karena ia menunjukkan kebenaran imannya. Ya, burhan itu bukti, Pak. Bukti keimanan. Sedekah adalah bukti benarnya iman seseorang karena biasanya jiwa bersifat pelit dengan harta. Jadi jiwa itu secara umum sebenarnya karena kecintaan pada harta enggan untuk memberikan.
karena sayangnya, karena cintanya pada harta berat. Nah, sifat orang munafik biasanya beramal atas dasar ria, ia sulit bersedekah karena pelitnya pada harta. Maka dalam surah At-Taubah ayat 67 disebutkan bahwa orang-orang munafik itu yakbidu aidihim. Ya, mereka ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada yang munkar dan mencegah dari yang ma'ruf. Wa yakbiduna aidihim, dan mereka menggenggam tangan-tangan mereka. Berat sekali untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Tapi kalau urusan selera mah wah habis-habisan. Ya, datang ke mall, ke tempat wisata, habis-habisan, gak ada perasaan sayang. Begitu untuk kepentingan di jalan Allah, hartanya habis beneran. Ya. Bukan habis-habisan, habis beneran, tak ada. Berat untuk mengeluarkan. Nah, hati-hati ya. Ini Masya Allah. Mudah-mudahan tidak adalah di jamaah Masjid Al-Fajar, mudah-mudahan tidak ada demikian ya. Insya Allah kita semua mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dijauhkan dari sifat munafik. Salah satunya adalah orang yang pelit mengeluarkan harta di jalan Allah. Nah, kemudian seorang munafik mungkin masih sholat, tapi umumnya sulit untuk bersedekah. Jadi ada orang munafik sholatnya masih rajin, tapi kalau untuk urusan sedekah, Masya Allah, luar biasa susahnya. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana kalau ada orang yang rajin sedekah tapi tidak sholat? Ada nggak yang gitu? Ada, Pak. Ada. Saya menemukan di lapangan ada orang yang pokoknya rajin, berapapun kita minta, mudah sekali. Nah, kalau seperti ini, bahwasanya kita akan menemukan nanti di hadapan Allah orang-orang yang banyak beramal tapi tidak diterima amalnya. Kenapa? Karena tidak sholat. Sedangkan suatu awal yuhasabu yaumil qiyamah as-shalah. Yang paling pertama dihisab di hadapan Allah hari kiamat itu adalah salat. Idza saluhat saluhat sairu amali. Wa idza fasadat sairu amali. Kalau baik salatnya akan baik seluruh amalnya. Kalau buruk atau rusak salatnya maka rusak seluruh amalnya. Kalau tidak ada salat maka tidak ada amalnya. Begitu. Ya. Maka dalam Al-Qur'an dalam hadis disebutkan bahwa antara mukmin dan kafir pemisahnya adalah sholat. Ya, paman taroka fakod kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka sungguh dia telah kafir. Para ulama berbeda pendapat dalam ini. Ya, kafir dalam hal ini ada yang menyebutkan bahwa kafir memang sudah keluar dari Islam kalau tidak sholat. Tapi ada juga menyebutkan tidak keluar dari Islam selama dia masih meyakini syahadatnya. Tapi dia telah berbuat dosa besar yang akan mendapatkan siksa yang sangat pedih di hadapan Allah. Itu sholat. Demikian. Kemudian yang kelima, sabar dalam diaun. Sabar itu adalah diaun. Sabar itu sinar. Yani bersabar, kesabaran dicintai Allah. Sabar itu ada 3 macam. Jadi sabar itu dicintai Allah dan sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar terhadap perintah dan ketaatan sehingga menunaikannya. Jadi seperti hanya sholat, ya, saum, sedekah, baca Quran, haji dan sebagainya, itu semua adalah merupakan ketaatan. Kalau kita sabar melaksanakan perintah itu, maka insya Allah akan cintai kepada kita. Yang kedua, sabar terhadap larangan dan menyelisihinya. Ya, sabar terhadap larangan, kemudian sabar dalam meninggalkan larangan itu, sehingga tidak terjerumus padanya. Yang ketiga, sabar terhadap qada dan qadar, sehingga tidak membencinya. Jadi ketentuan yang Allah berikan pada kita, seseorang sakit, kehilangan sesuatu, ya, itulah merupakan kalau kita sudah hati-hati tapi hilang juga, nah itulah sudah takdir. Ya, seperti kemarin belum lama di Masjid At-Taqwa Cibubur, Pak, yang biasa saya ngisi kajian, itu ada 2 motor yang hampir dicuri. Siang-siang, ya, ada CCTV juga, ya, karena kelihatan CCTV-nya. Nah, alhamdulillah, tiba-tiba ada yang lain masuk ke situ melihat, yang satu sedang menyalakan motor, ya, yang satu lagi sedang ngorek-ngorek untuk bukanya. Jadi dua motor itu yang mencuri. 2 motor dia boncengan, mau ngambil 2 motor juga. Nah, jadi yang satu sudah nyala motornya, yang satu, nah datang ikhwan kita, ya jamaah pengajian saya di situ, gitu, teriak langsung, itu langsung lari dua-duanya lari menjauh. Nah, motornya tinggalkan dalam keadaan yang satu sudah hidup, yang satu dirusak kuncinya. Jadi Masya Allah, itulah, ya, alhamdulillah kena dengan CCTV. Nah, jadi itu kalau Allah mesti menjaga, ya, dengan itu. Maka sekali lagi
tidak memisahkan antara takdir dan ikhtiar. Itulah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, orang bisa bersabar menandakan akan kuatnya iman dan pandangannya yang bagus atau bercahaya, sehingga disebutkan sabar itu adalah cahaya. Dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, am hasibtum, apakah kalian mengira, ang tadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk surga, walama ya'lamillahu alladina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kalian, dan belum nyata bagi Allah orang-orang yang sabar. Jadi diuji dalam perjuangan, diuji dalam kesabaran juga diuji. Nah, sekarang Al-Qur'an hujjatan laka. Al-Qur'an hujjatun laka au alaika. Al-Qur'an itu menjadi hujah bagimu dan atasmu. Apa maksudnya? Al-Qur'an itu bisa jadi pendukung kita atau akan menuntut kita, menjadi pembela kita atau melawan kita. Al-Quran bisa menjadi pendukung jika kita membenarkan, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangan yang ada di dalamnya, serta membacanya dengan benar. Maka Al-Quran akan menjadi penolong kita. Seperti dalam hadis katakan, Iqra'ul Quran fa'innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran akan disyafaat pada hari kiamat bagi para pembacanya. Itu Al-Quran jadi penolong. Sebaliknya Al-Quran akan menuntut kita dan menunjukkan kesalahan kita ketika kita berpaling darinya dan tidak menjalankan sebagaimana yang dikehendakinya. Jadi kalau kita membuka Al-Quran, ya, kita akan tahu Pak kesalahan-kesalahan kita. Oh iya, saya di sini. Oh iya, saya suka pemarah. Di Al-Quran dilarang. Oh, kita tidak memaafkan orang lain. Di Al-Quran diperintahkan memaafkan orang lain. Di Al-Quran dilarang kita pelit, dilarang kita lalai dari sholat dan sebagainya. Maka itu menjadi hujjatan alaikum. Nah, sudah bunyi ya. Nah, ini sedikit karena Al-Quran mantan budak dimuliakan. Nafi bin Abdul Haris pernah bertemu Khalifah Umar di Usfan, dan ketika itu Umar mengamanahkan Nafi untuk menjadi wali atau amir Mekah. Khalifah Umar pun bertanya, siapa yang menjadi amir di Al-Wadi? Ibnu Abza, jawab Nafi. Umar balik bertanya, siapa itu Ibnu Abza? Ketika itu dijawab, dia adalah di antara bekas budak kami. Umar terheran dan berkata, kenapa bisa yang engkau tugaskan adalah bekas budak? Nabi menjawab, ia paham Al-Quran dan memahami ilmu faraid atau ilmu waris. Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin. Ya, sesungguhnya Allah mengangkat derajat seseorang dengan kitab Al-Quran ini, dan Allah akan merendahkan yang lain dengan kitab ini. Jadi satu kaum, satu komunitas akan Allah muliakan dengan Al-Quran, dan Allah akan hinakan kaum yang lain dengan Al-Quran. Maksudnya ketika kita betul-betul menjadikan Al-Quran ini adalah sebagai way of life, sebagai pedoman, sebagai bacaan pertama dan utama, ya, sebagai jalan hidup kita, maka Allah akan mengangkat derajat kita. Tapi sebaliknya ketika tidak mengindahkan Al-Quran, tidak peduli dengan Al-Quran, maka Allah akan menghinakan kita, atau bahkan apalagi sampai melecehkan, mendiskreditkan Al-Quran, maka siap-siap mendatangkan bencana. Nah, manusia menjual dirinya. Setiap manusia berbuat seakan-akan ia menjual dirinya. Ada yang memerdekakan dirinya sendiri, ada juga